Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa di hari baru karunia Tuhan. Ada sukacita yang mewarnai perjumpaan kita saat ini, bahwa Tuhan memperkenankan kita untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan hati kami dikala kami menghadapi tantangan hidup. Firman-Mu juga ya Tuhan yang meneguhkan iman kami di saat iman kami lemah. Dan firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kami di saat kami kehilangan arah. Karena itu Tuhan, memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, dan memimpin langkah perjalanan kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman ini dapat kami mengerti dan kami pahami, dan juga dapat kami berlakukan di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita bukanlah perkara yang mudah, apalagi jika orang tersebut sangat melukai hati kita. Memang sangat sulit untuk memberi kesempatan kedua bagi orang yang pernah menyakiti hati kita. Kalaupun ada yang bisa mengampuni, kejadian tersebut akan sangat membekas dalam hati kita. Petrus bertanya, sampai berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat dosa kepadanya? Menurut Petrus, 7 kali sudah lebih dari cukup.
Karena menurut pendapat umum 3 kali pun sudah sangat luar biasa. Tetapi ternyata bukan demikian. Mengampuni sebanyak 3 kali atau 7 kali belum cukup. Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus itu bukan berarti sama dengan 490 kali. 490 kali pun sebenarnya sudah luar biasa. Jadi 70 kali 7 kali menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak terhingga atau tidak terbatas. Jadi orang-orang yang percaya harus senantiasa hidup dalam pengampunan. Ini bukan sebuah pilihan, tetapi ini adalah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga kemudian menjawab pertanyaan Petrus dengan sebuah perumpamaan. Diceritakan tentang hamba yang berutang 10.000 talenta. Karena tak mampu melunaskan hutangnya, ia sujud dan memohon kepada raja agar mendapat belas kasihan. Raja pun menghapus hutangnya. Hamba yang sudah dihapus hutangnya ini bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Karena belum bisa melunasi, hamba itu dicekik dan dimasukkan dalam penjara. Melihat itu kawan-kawannya yang lain menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Maka tuan itu marah dan menyerahkan hamba ini kepada algojo-algojo. Seringkali dalam kehidupan ini kita sama seperti hamba dalam perumpamaan ini. Kita sudah menerima pengampunan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi kita sangat sulit untuk melepaskan pengampunan bagi sesama kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Ampunilah anak-anakmu, ampunilah suamimu, ampunilah atasanmu, ampunilah bawahanmu yang mungkin pernah memperlakukanmu tidak benar. Ampunilah sahabatmu yang mungkin pernah melukai hatimu. Ampunilah orang tuamu yang mungkin pernah salah memperlakukanmu saat engkau masih kecil. Jangan biarkan akar kepahitan dan kebencian bertumbuh semakin dalam dan terus merusak kehidupanmu. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk pengampunan yang sempurna yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami, manusia yang hina dan berdosa ini. Karena itu Tuhan, melalui perenungan saat ini kami kembali diingatkan untuk terus melepaskan pengampunan bagi sesama kami yang mungkin telah menyakiti dan mengkhianati kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk terus menghidupi firman-Mu ini di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan kami, saat ini kami berdoa bagi setiap kami dalam rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Yakinkanlah kami Tuhan bahwa dalam kondisi apapun Tuhan akan hadir memberi kebaikan dan damai sejahtera dan senantiasa membukakan pintu solusi dari pergumulan yang kami hadapi saat ini. Bagi setiap saudara-saudara kami yang sakit, kiranya dengan kuasa-Mu ya Tuhan, mereka memperoleh pemulihan. Bagi saudara-saudara kami yang berkabung, hiburkanlah ya Tuhan, Engkau yang akan merangkul dan memulihkan setiap hati mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami saat ini, hari ini akan bekerja. Beri kami hikmat dalam menjalankan tugas kami hari ini Tuhan. Kiranya semua berjalan dengan lancar. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, beri kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa
bagi saudara-saudara kami yang berjuang mencari pekerjaan. Berkati setiap perjuangan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap kerinduan mereka tepat pada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan tuntunan kasih Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.